Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syafira Nurrohalisa dengan NIM 55521801139 dari kelas praktikum PDBKC. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengentry transaksi penyesuaian pada soal kasus PD Pelangi ke dalam program My Accounting. Serta akan saya jelaskan juga cara untuk menampilkan hasil laporan keuangan dari kasus PD Pelangi. Pertama-tama kita buka dulu program My Accounting-nya, lalu kita buka file yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Itu file kasus PD Pelangi. Lalu kita pilih yang ketiga, setelah itu klik continue. Setelah itu akan muncul jendela Comment Center. Dalam soal kasus kali ini terdapat dua transaksi penyesuaian, yaitu transaksi penyesuaian rekening koran dan juga transaksi penyesuaian atas semua aset lancar. Nah, yang pertama kita kerjakan yaitu penyesuaian rekening koran. Di sini terdapat interest revenue sebesar 5.320 dan bank service charge sebesar 250.000. Nah, sebelum kita mengentry transaksi penyesuaian ini, kita akan menghitung terlebih dahulu untuk akun cash in bank, yaitu interest revenue dikurang dengan bank service charge. Jadi 5.320.000 dikurangi dengan 250.000, hasilnya sebesar 5.070.000. Nah, maka 5.070.000 ini yang akan dialokasikan ke akun cash in bank. Jadi langkah-langkah untuk mengentry transaksi penyesuaian tersebut, pada Comment Center kita pilih Account, lalu Record Journal Entry. Nah, pada Journal ini kita isi dengan nomor bukti memorialnya yaitu BM12-1. Lalu tanggalnya kita isi 31 Desember 2020. Setelah itu memonya kita isi dengan ayat jurnal penyesuaian atau AJP 1. Pada kolom account yang pertama kita gunakan akun cash in bank dengan debit sebesar 5.070.000. Lalu yang kedua kita gunakan akun bank service charge, lalu dengan debit 250.000. Setelah itu yang ketiga kita gunakan akun interest revenue, dengan kredit 5.320.000. Lalu kita pastikan total debit dan total kreditnya sama, dan juga jangan lupa hilangkan tanda centang pada teks inklusif. Setelah itu kita klik record lalu cancel. Nah, yang selanjutnya yaitu transaksi penyesuaian atas semua aset lancar dengan nomor transaksi BM12-2 tanggal 31 Desember 2020 dengan data penyesuaian akhir periode, yaitu yang pertama persediaan akhir store supply dinilai sebesar 4.850.000, lalu yang kedua beban sewa toko bulan Desember 2020 sebesar 2.500.000, yang ketiga beban asuransi bulan Desember 2020 sebesar 1.250.000, dan yang keempat taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Sebelum kita mengentry transaksi tersebut, terdapat perhitungan pada keempat data tersebut. Nah, sebelumnya kita buka trial balance-nya dulu, yaitu dengan cara pada menu Comment Center kita pilih account, lalu klik record, lalu account. Setelah itu kita pilih trial balance. Nah, pada transaksi penyesuaian ini persediaan akhir store supplies dinilai sebesar 4.850.000. Sementara pada trial balance
store supply dinilai masih sebesar 9.800.000. Yang artinya pada periode tersebut store supply digunakan sebesar 4.950.000. Nah, nantinya 4.950.000 ini akan dialokasikan ke beban perlengkapan. Lalu selanjutnya pada beban sewa toko bulan Desember 2020 sebesar 2.500.000 itu sama. Lalu beban asuransi bulan Desember 2020 sebesar 1.250.000 itu juga sama. Dan yang terakhir, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Nah, perhitungannya itu dengan 5% dikalikan dengan saldo akhir piutang dagang, yaitu sebesar 239.800.000 yang akan menghasilkan 11.990.000. Lalu dikurangkan dengan penyisihan piutang tak tertagih, yaitu 11.800.000. Lalu akan menghasilkan sebesar 190.000. Setelah itu kita close, lalu kita akan menteri transaksi penyesuaian tersebut, yaitu dengan pada menu account kita pilih report journal entry, lalu pada general journal kita isi dengan nomor bukti transaksi yaitu BM 12.2, lalu tanggal 31 Desember 2020 dan memonya ayat jurnal penyesuaian. Atau AJP dia. Setelah itu yang pertama kita akan pilih account store supplies expense. Dengan debit sebesar 4.950.000. Lalu yang kedua kita pilih akun store supplies dengan kredit 4.950.000. Lalu akun yang ketiga kita gunakan rent expense sebesar 2.500.000. Yang keempat kita gunakan prepaid train dengan kredit 2.500.000. Lalu untuk menteri beban asuransi kita gunakan akun insurance expense sebesar 1.250.000. Selanjutnya akun prepaid insurance dengan kredit sebesar 1.250.000 ya. Selanjutnya untuk data penyesuaian taksiran kerugian piutang kita gunakan akun debt expense besar 190.000 di debit. Lalu akun yang selanjutnya yaitu allowance for doubtful debt dengan kredit 190.000. Setelah itu pastikan total debit dan kreditnya sama. Dan jangan lupa hilangkan tanda centang pada teks inklusif. Setelah itu kita klik report lalu cancel. Setelah itu kita akan membahas langkah-langkah menampilkan laporan keuangan PD Planner. Setelah semua transaksi sudah kita masukkan ke Mayop, maka transaksi tersebut akan ditampilkan dalam suatu laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Nah, yang pertama kita akan menampilkan laporan laba rugi. Dengan langkah-langkah pada menu comment center kita pilih account, lalu kita pilih report, lalu account. Nah, selanjutnya kita pilih profit and loss accrual, lalu kita pilih customize. Kemudian date from-nya kita pilih dari Januari to Desember. Setelah itu kita klik display. Nah, maka akan muncul laporan laba ruginya seperti ini. Nah, setelah itu kita klik close. Selanjutnya kita akan menampilkan neraca.
Nah, langkah-langkahnya yaitu pada account kita pilih reports, lalu accounts. Setelah itu kita pilih standard balance sheet. Lalu customize. Pada selected periodnya kita pilih Desember, setelah itu kita display. Maka akan muncul jendela seperti ini, dan ini merupakan balance sheet atau neraca. Setelah itu kita klik close. Dan yang terakhir kita akan menampilkan laporan arus kas, yaitu dengan cara pada menu account kita pilih report, lalu banking, lalu pada checks and deposit kita pilih statement of cash flow. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini, dan ini merupakan laporan arus kas dari semua transaksi yang telah kita daftarkan sebelumnya. Setelah itu kita klik close. Nah, kita juga dapat menampilkan kartu piutang, kartu persediaan, dan kartu utang. Yang pertama kita akan menampilkan kartu piutang, yaitu dengan menu account, kita klik report, lalu kita pilih sales. Setelah itu pada customer kita pilih customer ledger. Lalu date formnya pastikan dari 1 Desember hingga 31 Desember. Setelah itu kita klik display. Nah, ini merupakan kartu piutang PD Pelangi pada periode tersebut. Lalu kita klik close. Nah, selanjutnya untuk menampilkan kartu persediaan PD Pelangi, pada menu account kita klik report, lalu kita pilih inventory. Selanjutnya kita pilih items register detail, lalu customize, pastikan date from-nya dari 1 Desember 2020 hingga 31 Desember 2020, lalu kita klik display. Setelah itu akan muncul kartu persediaan barang pada Pelangi pada bulan Desember 2020. Lalu kita klik close. Nah, yang terakhir kita akan menampilkan kartu utang PD Pelangi. Langkah-langkahnya yaitu pada menu account kita klik report, lalu kita pilih purchase. Setelah itu pada supplier kita pilih supplier ledger, lalu customize dan pastikan date from-nya yaitu dari tanggal 1 Desember hingga 31 Desember 2020, lalu kita klik display, maka akan muncul kartu utang PD Pelangi pada bulan Desember 2020. Lalu kita close. Baik teman-teman, saya telah menyelesaikan 2 transaksi penyesuaian yang ada pada soal PD Pelangi, serta menampilkan laporan keuangan dan kartu-kartu piutang, persediaan, dan utang PD Pelangi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.